Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprijal. Pada video kali ini kita akan bahas teknik kendali plan conveyor pada Factory I/O dengan menggunakan PLC simulator Siemens S7200. Jadi teman-teman, walaupun di rumah nggak ada PLC, bisa loh belajar teknik pemrogramannya. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini, tombol subscribe teman-teman. Terima kasih. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kendali plan conveyor pada Factory I/O dengan menggunakan PLC simulator Siemens. Oke, bagaimana tekniknya? Oke, kita buka saja program Factory I/O-nya. Oke, kita pilih skin ya. Kita pilih saja yang satu. Nah, ini kalau kita jalankan, dia tidak akan bekerja tanpa ada program yang dimasukkan. Oke, kita setting dulu ke file, ke driver ya. Kita pilih drivernya itu Siemens S7 PLC SIM. Nah, ini sensornya I10. Nah, ini kita ganti dulu. Kita masuk ke configuration. Ini inputnya kita ganti offsetnya 10 ya. Oke. Kemudian kita balik lagi. Nah, jadi inputannya ini adalah sensornya I10.0. Output yang dikendalikan adalah conveyor key 0.0 ya. Kalau kita lihat ya, ini dia inputannya nih. Ini inputannya sensornya ya. Ini conveyornya. Oke, nanti berarti kita harus setting di PLC-nya. Oke, kita sekarang buka bagaimana tekniknya. Kita buka dulu saja di Google ya. Nah, ini agar dia PLC SIM-nya itu bisa bekerja, bisa connect sama Factory I/O, kita masuk dulu nih download template Factory I/O-nya. Kita klik ya. Yang karena saya yang ada software tiap portalnya V15, nah berarti kita pakainya PLC S7200. Nah, kita bisa download yang ini ya. Kalau teman-teman ada yang 1500 bisa download yang di bawahnya. Kita klik saja dulu. Nah, ini nanti ini kita simpan ya, kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, oke, nanti hasilnya itu misalnya ada kita disimpannya di download ya. Nah, di download ini berarti kemudian kita akan ekstrak aja dulu ya. Nah, ekstrak dulu file yang kita download tadi ya. Nah, ini file yang kita ekstrak ya. Nah, ini nih. Nah, ini karena ini belum kelihatan ya. Nah, di saya itu versinya tiap portalnya V15 SP1 ya. Nah, ini kita pindahkan saja dulu ini. Program yang ini kita cut saja. Kita pindahkan ke program tiap portalnya yang ada di C automation ya. Di automation. Nah, ini kita pindahkan saja di sini. Ya, kita pindahkan di sini. Nah, kemudian kita bisa buka di ini ya. Kita bisa buka ini, kita jalanin. Nah, ini belum bekerja ya. Nah, kita buka saja di tiap portalnya yang kita ada softwarenya.
di program tiap portalnya ya. Nah, kita buka tadi kita bisa di browse ya. Kita pilih tadi yang kita apa template-nya, Factory.io-nya. Dan kita klik. Nah, ini kita klik saja ya. Nah, ini kita upgrade saja ini ya. Kita upgrade. Oke, ini sudah masuk ya. Kita tinggal project view saja. Oke, ini tampilannya ya. Ini versinya PU 1211C yang ada ya. Nah, ini bisa kita ganti teman-teman. Ya, jadi bisa kita ganti. Kalau misalnya kita di kampus ada 12, CPU-nya itu 1214C ya. Nah, ini kita bisa ganti saja ini. Device configuration. Nah, ini versi yang ada di template IO ya. Nanti disesuaikan dengan versi yang kita ada. Nah, ini kita bagusnya kita simpan saja dulu, teman-teman. Jadi nanti buat plan-plan yang lain kita bisa tinggal gunakan yang tadi masalah yang sudah di-update tadi. Saya save as saja dulu. Misalnya saya pilih yang buat conveyor ya, conveyor simulator. Ya, kita tulis saja conveyor di versi sim 1 misalnya. Oke, nah ini jadinya ini kita bisa nanti ubah-ubah bisa di sini. Jadi setiap ada project yang lain ya kita bisa hanya gunakan tadi yang template yang sudah diupdate tadi. Nah, ini sudah dipindah simpennya. Nah, ini bisa kita ganti ini versinya ya. Versinya bisa kita ganti. Ya, kita ganti device-nya. Kita klik sebelah kanan, change device misalnya. Nah, ini kita bisa ganti misalnya berarti CPU yang kita gunakan yang di kampus itu CPU 1214C AC DC relay. Nah, ini kita bisa klik saja di sini. Nah, ada ini. Kita oke saja. Nah, ini teman-teman sudah berubah ya. Nah, kalau misalnya di sini ada penambahan juga device-nya, ini bisa kita tambahkan ya. Ya, kita bisa tambahkan yang lihat katalog ya. Nah, ini yang ada di kampus itu ada signal boot ya. Kita tambahkan di analog outputnya aki, ininya aki-nya 1 kali 12 bit. Nah, ini tipenya ini kita bisa tambahkan di sini. Sehingga nanti ini akan muncul ya. Ya ini udah muncul ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan bikin programnya ya. Kita akan bikin programnya bisa masuk di program blok. Nah, di sini di program blok ini ada namanya MHJ versi lab function 5712 ya. Nah, ini nggak usah diapa-apain nih teman-teman ya. Misalnya kita klik, ini sudah bawaan template Factory IO-nya untuk versi S700. Nah, yang V15-nya. Jadi ini jangan kita ubah. Yang kita ubah nanti yang kita biasa aja ini teman-teman yang di main block itu ya atau add new blocknya. Nah, ini teman-teman nih program di Haji versi live function S700-nya ya. Ini kita nggak usah ganti ya. Nah, kita bikin aja
new block ya. Kita bikin di function fc1 misalnya, function call 1. Fc-nya kita tambahkan. Ya, oke, ini sudah masuk. Nanti dari OB1 ya, organization block 1 ini akan manggil FC1 ya. Kita buat dulu panggilannya. Kita call ya. Nah, ini teman-teman bisa ini nggak usah diapain. Ya, kita bikin aja di network 2 ya. Di sini ya, kita bikin FC1 ya. Ini kita tulis dulu FC1, enter. Oke, kalau sudah baru kita masuk ke blok 1 FC1 ini. Nah, ini kita bikin programnya. Ya. Tadi buat di ngendalin plan conveyor pada factory IO-nya. Nah, di sini inputnya tadi kita pakai kontak NO ya, karena di sana sensornya udah close, dia udah NC. Jadi awalnya dia masuk jalan conveyor-nya. Nah, kemudian kalau dia sampai di ujung nanti conveyor mati. Jadi alamatnya di 10.0 ya. Enter saja. Ya. Ini kita bisa namakan kita bisa rename ya, di tag ini sensor 1 misalnya. Change. Oke. Ya, enter ya. Nah, ini kemudian buat ngidupin conveyor ya. Nah, conveyornya tadi alamatnya key 0.0 ya, enter. Nah, ini bisa kita rename lagi, rename tag. Nah, ini conveyor, kita change. Oke, kalau sudah, nah berarti kita jalanin nih pakai yang simulator ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu uh, di device configuration ya. Lihat dulu. Nah, ini kita masukkan dulu nih di sini ya. Komunikasinya kita lihat. Nah, ini belum ada nih. Ini subnetnya, subnetnya nih add new subnet ya, kita tambahkan dulu ya. Oke, pakai Previnet ya, PN1E. Oke, yang lainnya sudah oke-oke saja. Nah, kalau sudah, ini baru kita lihat lagi, balik lagi ke programnya, kita akan jalankan ya. Kita jalankan, kita klik online, kita klik simulation ya, simulation start. Ya, ini oke saja. Oke saja. Nah, ini ini sudah masuk ya. Nah, ini kita tinggal download saja ini, pilih connection to interface subnetnya. Ya, PN1E kita klik. Ya, kita start saja. Sini PC interface-nya pakai PLC SIM ya. Oke, di sini sudah terlihat ya, sudah masuk ya. Kita tinggal load saja, ini CPU 900 simulation, kita load saja sudah. Oke, nah ini tinggal kita load lagi.
Nah, ini kita jalankan nih, kita klik start modulnya, kita klik start modul ya, jangan no action, tapi start modul. Oke, kita finish. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, di sini setelah kita lihat di sini berarti kita pakai kacamata ya buat monitoringnya. Nah, oke, ini sudah kelihatan nih sensor satu belum masuk ya, compare juga. Ya, kalau kita tes langsung dulu, kita jalani, kita klik modify itu satu. Ya, kalau kita langsungin ini sudah bekerja ya. Nah, compare sudah oke, jalan ini. Kalau kita modify itu 0, kita matikan lagi modify itu 0. Compare off. Nah, ini warnanya sudah off lagi ya. Nah, ini sekarang kita konekin ke di factory IO-nya. Nanti kalau factory IO-nya sudah dijalankan, programnya sudah di start. Nah, karena dia masangnya sudah NC, harusnya sudah masuk sehingga nanti conveyor jalan. Oke, kita jalanin konekin ke factory IO ya. Kita buka lagi di factory IO-nya. Ini kita coba connect ke versi Siemens, versi SIM-nya dengan factory IO-nya. Oke, di sini sudah masuk ya. Di Siemens saya udah centang hijau ya. Sekarang kita tinggal jalanin ya. Kita jalanin berarti ini sudah ada komunikasi antara factory IO dengan versi SIM di versi Siemens S7200-nya. Oke, ini kita tinggal jalanin apakah dia sudah bekerja. Nah, oke. Dia sudah langsung bekerja ya. Sampai dia ujung kena sensornya dia akan mati. Oke, nah ya. Nah, sekarang kita ulang lagi ya, sambil kita ngelihat di Siemens-nya ya, di tiap portalnya ya. Kita jalanin lagi ya, sambil kita lihat di program tiap portalnya. Nah, lihat nih, dia sudah jalan nih. Kena sensor satunya karena sudah NC ya. Dia sudah bisa gerakin conveyor. Nanti kalau sudah di ujung kena sensor satunya dia akan off, sehingga conveyornya akan mati. Kita lihat, perhatikan. Oke, dia akan mati ya. Nah, ini sudah mati nih. Nah, kita lihat di ini berarti posisinya sudah di ujung ya. Nah, ini posisinya sudah di ujung. Oke. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi, kalau di rumah nggak ada PLC, tenang saja. Kita juga bisa belajar ya pakai simulator teknik apa program pengendaliannya seperti apa. Oke, tetap teman-teman dan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.